karangan Syekh Ahmad At-Thailah. Keterangan ini tentang masalah takdir. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iki saking Kanjeng Nabi, hadis sing sahih lan akhir hadis niki menerangkan tentang jikalau engkau berupaya berbuat baik seperti gunung Uhud, wakehe berupaya berbuat baik, tidak akan berhasil kalau engkau bertentangan dengan takdir Allah. Lau ana ihim misla Uhudin dahaban mamasaqo bilaihil minhum biqadar. Jikalau kita ingin berbuat baik sekuat tenaga kita, tapi kalau tidak ada takdirnya tidak akan berhasil di hadis. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada yang masuk dan nempel hatinya masing-masing atas izin Allah ya. Sawabakul imam la tahrikul aswaka aswaral aqdar. Sawabakul imam la tahriku aswaka aswaral aqdar, dimakna keinginan yang cepat menggebu-gebu himmah yang kencang, yaitu tak akan bisa menembus takdir. Saya punya keinginan pengen jadi wong sugih, Pak ya, kencang keinginannya, pasti kayak untuk anak syarat perjalanan. Tapi bagaimanapun keinginan kita kepengen ini dan itu, kalau tak ada suratan takdir dari Allah nggak bakal bisa ya. Bapak pengen kawin maning ya, amin, takdir, amin. Kemudian kenceng kepengen kawin maning, durung takdiri nggak ada, nggak bakal bisa. Kalau sudah takdirnya, sing tuane ngelarang, woi remen je, nggak inget tak di zaman pacaran dulu bos kelarang bagaimana cara, wis takdiri tetep baik kawin maning, wis takdiri mah begitu ya. Nah, ini takdir, bicara sama takdir, awas jangan goblok kalau takdir mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul imam la tahrikul aswar aqdar. Keinginan yang cepat, himmah yang kencang, yang kuat tak bisa menembus takdir. Sawabakul imam bermakna kuatul izmah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita atau cita-cita yang kuat. Sawabakul imam iki bermakna adalah keinginan yang kuat di dalam hati kita. Keinginan cita-cita yang kuat mendatangkan sebab. Benar? Apa kira-kira? Keinginan cita-cita yang kuat mendatangkan asbab. Apa ku asbab kira-kira? Bisa nggak kepikir? Namun kita punya keinginan ya, pasti kan ada asbab yang mengikuti. Apa? Salah satunya adalah al-kasbu. Apa al-kasbu itu? Adalah usaha. Pasti kan ada usaha. Mau pengen jadi wong sugih jedodok beneng umah ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Itu asbabnya usaha. Pengen jadi orang alim yang punya ilmu, tentu untuk belajar ya. Pengen jadi orang yang mempunyai ilmu hikmah seperti Kang Ujang Bustami lah ya, pada belajar ilmu hikmah. Itu pengen jadi kiai ya, belajar kitab gitu ya. Jadi itu ada usaha. Contohnya apa saja pasti ada usahanya. Yang kedua yaitu keinginan cita-cita kuat akan mendatangkan sebab. Selain daripada usaha pasti ada doa, yaitu doa, usaha, doa. Kayak saya dulu Pak, keinginan saya itu cita-citanya pengen jadi alat negara, pengen jadi polisi, pengen jadi ABRI. Bahkan pernah saya tes di mana namanya perwira, kemudian tes polisi, tes ABRI, semuanya gatot. Apa sih? Gagal total ya, semuanya gatot. Bahkan saya ditawari sudah berhasil ini, malah ada nggak uang 5 juta zaman saya tahun 97. Nggak tahunya boro-boro 5 juta Arab berangkat ning Bandung. Kan dulu Pantohirnya di Bandung, tahu nggak Pantohir? Sebulah Ustaz terus pernah ngalami. Pantohir itu tes akhir
tes akhir saya pas itu masuk polisi. Pantuhnya di Bandung, sekarang mah Poldanya kan ada di sini, Polda Banten, dulu Polda Jabar. Di sana saya bawa duit 300 hasil ngedol TV, hasil ngedol kulkas, Bu. Ndak mau tua tak ngedol kabeh. Karena pengen jadi polisi, mudah-mudahan jadi polisi bisa kebayar. Ternyata ya alhamdulillah pas sampai sana gagal di mata sebelah kiri saya ya suruh kedeleng. Jadi dalam jarak yang jauh nggak kelihatan. Jarak kira-kira sejengkal embe kedeleng. Kenapa ini? Karena saya itu dulunya jarang tidur. Begadang, ya begadangnya orang kayak santri Cikadut. Enggak, emang santri Cikadut mah ampun, begadangnya main poker. Kita mah enggak, begadangnya itu menteleng ning Quran, jereku menteleng ning Quran matanya bersih lan bagus. Waktu itu sekarang mau kurang turu, gue premen, akhirnya begitu tes di situ saya punya doa dan kekuatan. Apa doanya? Puasa. Orang metes lari itu pada minum, saya mah enggak, 40 hari saya puasa. Aduh, masya Allah, usahanya. Kemudian apalagi usaha, banyaklah usaha dan doa dan keinginan cita-cita yang kuat harus berhasil. Barang tes pulang diumumin di Polwil Banten di alun-alun, dilihat nama saya nggak ada. Aduh, nangis Bu, pulang-pulang ngegeder badan tuh ya, manji kamar boten medal-medal di kamar, nggak keluar-keluar seminggu, nangis baik. Cita-cita yang kuat, keinginan yang hebat, kalau belum takdir mah tetap bakalan ya. Kemudian saya datang lagi ke Pak Kiai Abdullah almarhum Maghfurullah, datang Pak Kiai hasilnya gatot, waduh kudu nih mesti aku mancing ya wis, nyoba lagi, ternyata nyoba lagi umur saya sudah beda di seminggu. Akhirnya udah beda seminggu, nggak boleh, nggak bisa, udah tes berulang-ulang, sekarang kamu mau tes lagi dan umurnya sudah beda seminggu, nggak boleh. Supaya mencarane dirubah ijazahnya, usaha lagi dirubah ijazahnya, akhirnya tetap enggak bisa. Iku ngarannya wis takdire, orang kudu dari polisi, takdire sila ning masjid andor, alhamdulillah. Oh, takdir, cita-cita yang kuat ya, mendatangkan asbab itu adalah satu adalah usaha, yang kedua usaha yang kedua adalah doa, dan yang ketiga mendatangkan tawajuh ini keinginan cita yang kuat. Kayak contoh misalkan seorang wali ya, mentawajuhi daun, dipegang si daun ini, tawajuhi diri apa jadi duit ya. Kemudian wali megang karena yakinnya kepada Allah jadi emas. Nah ini kalau jatuhnya kepada orang soleh, tetapi tawajuh jatuhnya kepada orang yang tidak soleh itu adalah namanya istidrot. Mancing ding dukun, jere dukun, pokoknya jere dukun sampai sing hajat kita masang payung Nusantara mual hutan. Barang tas iku dukun jere dukun ngomong lamun duduk kita sing nyekel kayaknya udah gede iku ngarannya istidrot. Awas ki ngerak ya, zaman hajat contoh sing gampang bela ya. Nah ini jadi yang mendatangkan cita-cita yang kuat itu himmah ataupun asbab adalah yang pertama usaha, yang kedua adalah doa, yang ketiga tawajuh. Tawajuh jika dari orang soleh namanya karomah ya. Tawajuh usaha yang kuat kemudian menghasilkan sesuatu, kalau dari orang yang soleh namanya karomah. Jika dari orang fasik namanya istidrot. Kekuatan yang menimbulkan ketiganya tadi ya, kekuatan cita-cita yang menimbulkan ketiganya tadi yaitu usaha, doa, tawajuh ya. La yahsyuruhul ida arada akbar. Semuanya tidak berhasil jika berlawanan dengan takdir Allah. Usaha, doa, tawajuh mualana hasilnya, lamun takdirin enggak ada. Paham ya? Waski. Karena apa? Yaitu keterangan aneh li'annaha min jama'atil asbab, karena semuanya bagian dari sebab ya. Asbab
ini adalah ay asbab la tu'ashir, namun asbab ini tidak menyebabkan bekas. Asbab tidak akan meninggalkan bekas. Sebab adalah atau asbab adalah pembantunya takdir. Paham? Asbab pembantunya takdir, lamun jadi bahasa keren mah khodamnya takdir. Asbab iki, ya. Kenapa disebut asbab iku khodamnya takdir? Jadi diupah bila baik, dibalas pahala. Artinya akan dibalas tadi usaha, doa dan tawajuh ini. Kalau ini baik akan dibalas pahala. Paham? Kayak saya misalkan contoh tadi, kata saya bilang saya datang ke kiai, kemudian saya usahanya puasa, kemudian ngedres Quran, tetap ujung-ujungnya mau jadi polisi. Nah itu yang kita usahakan tadi, doa-doa itu akan menjadi pahala di hadapan Allah. Oh, itu ya. Tetapi apabila itu buruk, maka usahanya buruk, doanya buruk, maka adanya siksa. Maka asbab untuk mendatangkan, hanya asbab itu hanya untuk mendatangkan saja. Ibarat pembantu kan disuruh gitu. Kalau misalkan pembantu yang nggak bisa menentukan, tetap yang menentukan majikannya berarti takdir. Paham durung ke? Ya, ngetin. Maka dengan itu asbab ada 4 macam. Nih hati-hati, asbab ada 4 macam. Famani taqad anal asbab la tu'asir wa huwa kafir. Awas ya. Ulangi. Famani taqad anal asbab la tu'asir wa huwa kafir. Siapa yang mengiktikadkan sebab, ya, siapa yang mengiktikadkan sebab di dalam hati, maka dia termasuk golongan kafir. Meyakini sebab yang memberi bekas, maka dia menjadi kafir. Contoh, sing mau kan tak ngomong, lagi musim hajat ibu, ya Pak, lagi musim hajat, cere uang mau kan itu sebab, asbab. Apa datang ke ahli hikmah misalkan, hampura ki, cere bahasanya lah Pak Ustadz misalkan ya, atau abah misalkan, atau kesepuhan misalkan. Saya besok mau hajat, pokoknya nitip nih kesepuhan sekape, termasuk masang payung supaya aja udan. Alam udan sepi tamu nih dalam remekonon, namun jari Allah bakal rame ngajak hujan kejedogan, ya berjeng becek-becekan gitu kan. Nah seperti itu kemudian entas beres nih, si pelaku tadi itu bicara, tuh kan, cobalah sorangan kamu tidak datang ke saya, oh hujan gede, nah ini namanya kafir. Artinya apa? Famani takut anak asbab tu'asir wa huwa kafir. Yang meyakini sebab pemberi bekas, maka dia kafir. Kita meyakini kepada orang itu, ialah tidak ada perantara sampean ini, maka tidak akan terjadi. Bukan, tetap hakikatnya Allah. Nah seperti itu disebut kafir. Naudzubillah, jangan sampai nih. Yang kedua, wa man taqad anal asbab tu'asir bi quwwatin jalaluhu fi wa huwa fiha wa huwa fasik. Yang kedua, siapa yang mengiktikadkan sebab, siapa yang mengiktikadkan sebab itu memberi kekuatan bekas yang diberikan Allah padanya, maka disebut fasik. Orang yang tadi yang percaya kepada si Abah itu namanya kafir. Si Abah yang ngomong kepada orang yang tadi namanya fasik. Tuh, awas tuh ya. Yang ketiga, wa man taqad anal asbab la tu'ashir wal mu'ashiru wallahu wahdan lakin mata ujidatil musabab wa huwa jahil. Siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, ya, siapa yang punya hati iktikadnya bahwa sebab itu tidak memberikan bekas, ya, yang memberi bekas itu Allah, salah maninggi ya, memberikan Allah,
semata tapi tidak ada sebab, ada musabab. Ini namanya wa jahil. Jahil ku wong bodoh. Artinya kita urus syariat kepada karena wong bodoh. Wis pokoknya saya percaya aja sama Allah lah. Itu ngarep wong bodoh pada baik wa jahil. Lah bingung aja kudu premen ki. Awas. Kemudian apa lagi? Yang keempat, wa man taqad anal asbab la tu'asir wa mu'asir wallahu wahdah. Wujudul sabab la yu'azzimu wuzidal musabab wa huwa mu'id. Ini adalah orang yang bertauhid, modelnya sing kene sing kepapat. Asbab belum tentu ada musabab. Artinya kita adalah mencari ridhone Allah. Boleh bersyariat tapi tidak menjadikan semuanya itu adalah takdir, tidak. Karena semua asbab ada musabab. Koten paham ya? Jadi tetap kita berpegang kepada Allah. Nyariat ya kudu, tetapi tetap kalaupun ada apa-apa kita harus ridho. Namun jadi nyariat kemudian turun hujan aja nyalakan labah, iki payungnya bocor, berarti enggak begitu ya. Jadi semua itu kita serahkan. Oh mungkin Allah ridhonya seperti ini nih, ya wis, oh tentu. Jadi tidak salah jalur nantinya sehingga papa ya. Di dalam masalah usaha kadang-kadang kita manusia terlalu menonjolkan usaha diri ya, menonjolkan usaha diri. Karena lamun cek Sundana lamun lain usaha tina aing mual hasil ya. Awas nih ya, di dalam usaha ada 4. Usaha manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, mayar rizqan minallahi ta'ala wa minal kasbi fahuwa musyrik. Ada orang meyakini rizki itu dari Allah dan dari usahanya, maka dia termasuk musyrik. Repot nggak? Repot nggak yo? Ada orang yang meyakini usaha itu ya, orang yang meyakini rizki itu datangnya dari Allah dan dari usaha dia, maka termasuk orang musyrik golongannya. Rizki kan datangnya dari Allah, tetapi premen-premen itu kudu usaha kita nih. Kalau usaha mau bakal bisa lah, itu ngani musyrik. Nggak mungkin rezeki datang sendiri gitu kata dia tuh. Karena ada satu kisah ulama, yang satu Imam Ibnu Hambal, yang satu namanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i berbicara kepada Imam Ibnu Hambal bahwasanya rezeki kudu dicari. Nih gambaran. Kata Imam Ibnu Hambal, enggak usah dicari juga datang, menulis takdir malah. Enggak mungkin lah. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Tiba-tiba di luar bertemu dengan penjual anggur, maka dia memberi dengan cuma-cuma, nih anggur. Nah seperti itu dia kan langsung informasi sama gurunya Imam Ibnu Hambal, nih buktinya rezeki harus dijemput, kalau enggak dijemput enggak dapat. Kata Imam Ibnu Hambalnya, saya dari tadi di sini aja nggak kemana-mana, sama aja saya makan anggur. Akhirnya mikir nih dua-duanya, bener, yang bener mana? Yaitu jikalau sudah takdirnya tetap dia akan bertemu. Nah seperti itu ya. Awas ya, paham bro, kayaknya rada ngelibet-libet amat nih ya. Terus di nempel terus kayak seperti wih Ustaz preman sih. Jadi awas, hati-hati. Jika orang yang meyakini rezeki itu datangnya dari Allah dan dari usahanya, maka disebut musyrik. Ya artinya rezeki itu datangnya dari Allah wis mukonon tanpa asbab usaha, karena usaha itu asbab. Semua rezeki datangnya dari Allah. Karena apa? Kata Allah di dalam ayatnya dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Ya, seluruh makhluk di muka bumi dan juga di langit Allah yang memberikan rezeki.
Jadi kita ini ngomong, wih, lah orang usaha mah Pak Ustaz, orang bisa lah, Arab terkedewek tak. Nah itu termasuk musyrik. Wah, yang kedua, mayaru rizqan minallahi ta'ala wala yadri ayutihu amla fahuwa sakun munafik. Ada orang yang meyakini rizki dari Allah, cuma sering berpikir apakah saya ini dapat rezeki hari ini dari Allah, maka termasuk wong munafik. Jadi mau ngomong rezeki sing Allah, tetapi kira-kira nih hari ini saya mau jualan bakso nih, laris ya, ada rezekinya enggak ya? Itu namanya munafik. Atau udah jalan baik, nggak usah berpikir ini dan itu. Nah sudah dapat, berarti ini ridhone Allah, alhamdulillah. Nggak usah mikir-mikir. Yang mikir-mikir berarti ini adalah termasuk golongan munafik. Itu ngeratilah. Yang ketiga, mayaru rizqan minallahi ta'ala wala yu'addi haqqahu ya shilah li azali kasbi fa huwa fasik. Orang yang maksiat kepada Allah karena menjalankan usaha ning pasar, timbangannya dikurangi, timbang iwak udine sekilo jadi oleh setengah mau kadoan ge. Pokoknya sepirang on konon gue ya, jadinya berkurang sekian on. Ini namanya maksiat kepada Allah, mengurangi timbangan dan menjalankan usahanya dengan curang, maka iki disebut wong fasik. Ya, dalam mencari rezeki curang, iku ngarane termasuk orang fasik. Kemudian yang keempat, mayaru rizqan minallahi ta'ala wahdah wa akhraja haqqahu wala sila diajal kasbi fa huwa muniul mukhlis. Maka orang yang mengiktikadkan rezeki, harusnya ini yang keempat. Maka orang yang mengiktikadkan rezeki dari Allah, maka dia mengeluarkan sebagian rezekinya, hasil usahanya yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka ikilah sing disebut mukmin mukhlis. Usaha oleh rezeki sing Allah langsung kayak hasil usahanya dia ingat kepada Allah, dan usaha kemudian dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, iki sing disebut adalah mukmin sing mukhlis. Antuk minu billah, maka sabdane Rasul, hadisnya Rasul, antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bi qadrihi khairihi wa qadri bi wa syarrihi. Oleh para ulama jelas beriman kepada takdir Allah dengan 4 hal. Yajibu alaika antumina ala wuku asya'a tabarakan li ilmi billahi azali biha. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu karena sesuai dengan ilmu ni Allah. Yajibu alaika antumina billahi ta'ala khalaqu ala ibda khairin wa syarrin wa imam wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah yang menciptakan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat. Awas ya. Tubaliman khaliqa li khair, beruntung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Artinya mungkin para ulama menjelaskan di rukun keiman yang ke-6 di sini apa? 1, iman kepada Allah, maka kita wajib iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Tentu nih malaikat Allah jumlahnya berapa? Banyak, tapi yang wajib diketahui 10 ya. Malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada mana hari kiamat Rasul dipitlah. Awas ya, Rasul. Wa kutubihi, kitab ya. Kitab itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Jabur,
kemudian Taurat, Injil, Quran. Kita beriman kepada empat-empatnya. Kemudian yang keempat adalah Rasul. Rasul jumlahnya banyak, tapi yang wajib diketahui 25. Ini kita harus beriman kepada 25 Rasul. Kemudian yang kelima baru hari kiamat, ya, disebut al-waqi'ah, ya, hari kiamat. Maka kita percaya kiamat itu akan ada, tapi itu tentu masih rahasia Allah, tak ada yang tahu, termasuk Rasulullah pun tidak dikasih tahu kapan terjadinya kiamat. Gambaran itu percaya. Dan yang keenam adalah qadar dan qadarku apa ku? Takdir baik dan takdir. Nah, paham kan? Takdir baik dan takdir buruk. Maka ketika kita dapat kebaikan tentunya sing Allah, dapat keburukan tentunya sing Allah. Wes aja goblok. Maka takdir baik dan takdir buruk. Nah, situ ya. Yajibu alaika an tu'mina billahi ta'ala halqan ala ibta'i khairin wa syarrin wa imamah wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah yang menciptakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jadi kita kalau udah tahu nggak repot. Jadi anda wong sing jahat sengit bikin sampai cengkel nih hati, nggak usah lah ya, mungkin mengkonon takdirnya. Orang ini mungkin begini, diarahkan boleh diarahkan. Maka ini yang terkadang yang membuat penyakit hati, ya. Hati kita semakin kesel sama orang ini, orang susah amat. Laki kita ganti diajak dikiri kita mau ke Ustaz, palang menjadi orang mau konon lah, mendorong takdir mancing merene. Yang penting didoakan. Si ibu nih ngomongnya lah lemes amat. Jam berapa sih kita nyabut lah? Ambil kan jam sahang, terus ngantuk, bohong orang ngaji mau masih nonton sinetron ngomong. Terus mentok sampai jam 12. Jam loras bisa jorangan, tegang subuh, akhirnya kawanan. Awas boya. Jadi tadi dikatakan sing disampaikan di muka. Ayar dari mana? Nggak camplung nih bapak pada muslah. Segala takdir baik dan takdir buruk itu datangnya dari Allah. Wajib engkau beriman takdir Allah itu terjadi, dan yang tidak ditakdirkan oleh Allah mustahil akan terjadi. Ya, meskipun bagaimanapun kalau bukan takdirnya dari Allah tidak akan terjadi. Oke. Siapa ngarane jamaah kula, santri kula ke sing senopati. Ya, iki takdirnya kudu mungkin. CPDWK, ya, saya ingin bisa melihat nih Pak Ustaz, ya, lamun orang takdirakan karo Allah mungkinen maka pendak karo Pak Ustaz, ya, kalau nggak ditakdirkan sama Allah begini nggak bakal ketemu, langsung takdir diterima. Adapun nanti kita bisa melihat lagi, jika takdirnya ada tertulis bisa melihat lagi, nanti Allah akan mengizinkan untuk melihat lagi. Amin. Tapi lamun takdir buatan tetap tidak terlihat, tapi akan diberikan kelebihan yang lain. Dia tulisannya di Lauhul Mahfuznya begitu, itu akan dapat. Ya, itu seperti itu. Udah kita jalankan yang dicari ridhoni Allah. Kayak mau kan ke siapa Pak Budi nyari pasangan hidup, ya. Mungkin takdiri deweknya 36 tahun belum ketemu. Di usia berapa nanti akan ketemu? Wallahu a'lamu bimroti. Usahanya ada, doa tadi disampaikan, kan nunggu. Tapi kalau misalkan masih belum ketemu, ya berarti takdiri mungkin ketemunya nanti di mana? Di usia 37 kah? Atau takdirnya mungkin di sana catatannya pasangannya karo bidadara. Jadi seperti pasangan sama bidadara, karena mun lanang marane bidadari, namun wadon bidadara, ya enggak gitulah. Tetap namanya tetap bidadari. Senajan laki, senajan perempuan bidadari. Nah itu. Mungkin kepegelen tahu semikian baru
Maka wajib engkau beriman yang ditakdirkan Allah terjadi, yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Yajibu 'alaika ridha bima qadarallahu wa huwa wa muqabbalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridho yang tidak ditakdirkan, yang ditakdirkan Allah dengan menyikapinya sesuai yang dituntut. Karena takdir dari Allah tidak akan lepas dari 4 hal. Awas ya, di dalam kehidupan kita ini ada takdir Allah yang tak pernah lepas dari kehidupan kita. 1, nikmat, bener boten? Yang kedua, bala itu musibah, bener boten? Yang ketiga, taat, bener enggak? Yang kelima, yang keempat, maksiat. Ini takdir dari Allah, baik dan buruk sudah ditentukan. Setiap manusia pasti akan ketemu nikmat. Maka nyikapinya, jikalau kita ketemu nikmat, perbaikinya dengan syukur. Paham? Yang kedua, jikalau ketemu bala, musibah, maka perbaiki dengan sobrun, sabar. Jika ketemu maksiat, perbaikilah kita dengan apa? Zikrul imamah, ingat rahmat Allah. Jadi taubat. Kemudian jika ketemu maksiat, jika ketemu taat, perbaiki dengan zikrul imamah, ingat rahmat Allah. Artinya kita bisa taat ini karena adanya rahmat Allah. Bukan berarti kebisaan kita, bukan, tapi karena adanya rahmat Allah kita bisa taat. Dan yang keempat, jika ketemu maksiat di dalam kehidupan kita, perbaiki dengan apa? Dengan taubat kepada Allah. Segera taubatnya, jangan ditunda-tunda. Awas, kalau taubat ditunda-tunda, entarlah Pak Ustadz nonggonya rada tua aja. Enggak begitu. Jadi anak muda, kata yang tuanya, entar lo masih sehat, engkau nonggonya gering. Jadi enggak begitu. Jadi cepet-cepet buru-buru taubat. Kalau kita sudah ketemu maksiat, dan maksiat itu bukan berarti kita melihat orang yang selalu berbuat maksiat, bukan. Di kita aja, di setiap hari kehidupan kita itu ada kemaksiatan. Maksiat mata, kuping, cangkem, tangan, sikil, semuanya bermaksiat. Maka cepatlah segera kembali kepada Allah, karena itu pasti terjadi di setiap manusia. Maka wajib ridho dan menyikapi dengan sesuatu yang dituntut jika kita iman kepada takdir dan akan membuahkan hasil. Ya, paham ki? Jika kita iman kepada takdir Allah yang 6 tadi, takdir baik dan takdir buruk, maka akan mendatangkan hasil, satu, ketenangan di dalam hati. Enggak bakal ngurusin orang lain. Lalu takdir mengkonon sepreman sih. Anda laki nih ngorok bu ya, tidurnya ngorok kenceng, yang kayak pula kayak lembu ya. Mungkin ngorok saja nggak tahu gitu ya. Kemudian istri itu nggak marah. Lihat ibarat wis iki mah kayaknya musik, wis dirumuakan baik, wis takdire mengonon kayaknya, wis begitu. Dan ibu misalkan bapak ketemu istri yang waduh cerewetnya bukan main, ya sangat kira musik dangdut, diingetin begitu, pokoknya. Nah ini akan mendatangkan ketenangan. Kemudian apabila kita iman kepada takdir, akan mendatangkan tawakal kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Dan jika kita iman kepada takdir, akan mendatangkan tidak akan menyalahkan siapa, salah kamu, salah dia, ini karena asbab apa aja. Ada yang nanya sama saya, oh Ustaz, jikalau di satu kampung ada yang maksiat, maka satu kampung itu kalau orang itu nggak dihardik, maksudnya dikeluarkan dari kampung itu, maka kampung pun akan berdosa kabeh. Pegel gitu malah. Awas kalau mengkonon temen kerunya anak uang. Yang penting kita sudah pernah memberikan wejangan. Di situ ada kiai, di situ ada ustadz, dan pernah diperingati, masih terjadi aja nyalah-nyalahakan. Wis baik, mungkin semongkonon uang kudu nih, ya tetap diperingati, tapi tidak menyalahkan. Tiba-tiba ada bencana gara-gara kamu nih, wes diobong be wong ki mah, nggak gitu. Ya,
Kemudian yang keempat yaitu jika kita iman kepada takdir maka akan mengunci pintu setan, yaitu yu'asifu sudurin nas, akan mengunci setan. Dari manapun setan nggak bakal bisa masuk ya kalau kita percaya kepada takdirnya. Allah bisikan bikin setan selewat pokoknya marah setan pelek tak setan englet kepret kalau takdir sermanjing pokoknya mah itu ya kalau kita percaya kepada takdir Allah. Maka kata Rasulullah, laku annahum misi uhudin dahaban masqabi ila minhum biqadar. Jikalau engkau berupaya berbuat baik seperti berbuat baik sebesar gunung Uhud, maka tidak akan berhasil jikalau bertentangan dengan takdir Allah. Ya, mudah-mudahan senajan ngecamplung di ngomongnya, mudah-mudahan ada yang nempel di dalam hati. Amin. Awas ya. Makanya wis syariat perlu, bukan tidak boleh bersyariat, tetapi jikalau tidak berhasil syariatnya baik akan membuahkan pahala, tetapi kalau syariatnya buruk akan memperbuatkan dosa. Tetapi apabila tidak ada keberhasilan jangan komplain, mungkin belum takdir repot ya. Sampun semoga saos alhamdulillah hadanallahu ya ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aturan silahkan setelah zikir kemudian diisi sharing nasihat, saiki wetenge diisi dipit ya. Aturan menuju meja hidangan. Terima kasih. Aturan silakan bapak-bapak, disambung ibu-ibu. Monggo.